Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dengan segala kemurahan dan anugerah. Menyapa jemaat Tuhan lagi, kiranya jemaat Tuhan di dalam kesehatan, di dalam berkat yang kita nikmati, di hari yang baru yang Tuhan berikan ini. Saudara, sebagai manusia, kita dituntut untuk bertumbuh, berkembang. Tidak hanya dalam satu titik tertentu saja, tapi manusia diharapkan semakin dewasa, bertumbuh. Kalau kita pergi ke sekolah, naik kelas, dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Demikian juga di dalam kehidupan spiritual kita, keimanan kita, Tuhan menghendaki juga di dalam Alkitab ada banyak ayat firman Tuhan yang mengajarkan supaya orang percaya mengalami pertumbuhan. Menjadi Kristen bukan hanya berkaitan dengan liturgi atau tata cara ibadah atau ritual. Kalau hari Minggu ke gereja, memberikan persembahan, bertepuk tangan, melipat tangan ketika berdoa, tidak hanya itu. Tetapi kekristenan juga bicara tentang bagaimana kita memahami dan melakukan apa yang kita pahami tersebut. Salah satunya adalah berkaitan dengan pemahaman kita harus bertumbuh, pemahaman kita harus naik kelas atau naik level. Seperti di dalam gambar yang Bapak Ibu lihat, saya ada di sebuah anak tangga. Kehidupan kita itu seperti itu. Kita diharapkan untuk naik ke tangga berikutnya, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang harus punya pemahaman yang bertambah, naik kelas, levelnya semakin tinggi adalah memahami tentang kehidupan kita. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 35-37 berkata seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk punya pemaknaan yang lebih atau pemaknaan yang tidak biasa berkaitan dengan pengalaman kehidupan kita. Kalau orang susah lalu kemudian mengeluh, itu wajar. Kalau misalnya ada ketidakpastian, kita ragu-ragu, itu wajar. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita harapkan lalu kemudian tidak terjadi, kita kecewa, itu wajar. Kalau kita berharap sesuatu yang enak tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang kurang enak lalu kemudian kita mengeluh, itu wajar. Tetapi bagaimana seandainya kita memutuskan untuk tidak hanya hidup di dalam kewajaran-kewajaran saja? Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 35-37, Rasul Paulus mengalami situasi yang tidak wajar. Tidak di dalam keadaan nyaman atau hal-hal yang diharapkan yang baik-baik, tetapi dikatakan ada penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, dan bahaya, bahkan pedang. Tetapi di dalam level iman Paulus, dia mengatakan di dalam semua pengalaman itu, hidupnya seperti orang yang lebih daripada pemenang. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang seharusnya membuat dia menggerutu, cemas, bahkan mengingkari imannya, tapi tidak membuat dia melakukan hal yang demikian. Karena dia percaya bahwa kasih Tuhan itu cukup. Bahwa kasih Tuhan itu cukup di dalam kehidupannya. Inilah iman yang naik level. Bukan hanya yang biasa-biasa, kalau enak ya bersyukur, kalau dapat berkat ya bersyukur. Bukan hanya begitu, tapi bersyukur dalam segala keadaan. Memuji Tuhan dalam segala waktu, setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Inilah iman yang naik level. Sulit tapi percaya, kering tapi bertumbuh, dipangkas tapi mekar, dihambat tapi terus merambat. Kiranya firman ini menolong kita, menolong Bapak, Ibu, dan juga saya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Punya iman yang lebih kuat, punya iman yang lebih dewasa. Kiranya firman Tuhan menolong kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih setia-Mu. Tolong kami supaya kami bertumbuh dalam iman, tidak hanya menghidupi kehidupan kami dengan sebuah kewajaran, tetapi juga kami hidup di dalam kasih karunia-Mu dan mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Karena kasih-Mu cukup buat kami. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.